Masuknya Jokowi sebagai nominasi tokoh korupsi 2024 menurut saya jelas merupakan fitnah. Kalau kita memperhatikan landasan yang dijadikan bahwa Jokowi adalah pemimpin terkorup atau tokoh korupsi 2024, itu adalah polling OCRP, dan sudah dikatakan oleh OCRP bahwa itu bukan hasil investigasi. Itu hanya salah satu media untuk mengetahui respon publik. Jadi, OCRP mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak menemukan korupsi Joko Widodo. Dengan demikian, kita bisa mengatakan media-media, bahkan mungkin juga para aktivis yang mengatakan Jokowi tokoh korupsi 2024 jelas adalah fitnah. Fitnah itu dapat kita ketahui karena isi dari polling. Bagaimana kita mengetahuinya? Pada waktu kita melihat penjelasan pengisian polling, maka kita akan paham bahwa polling itu bukanlah dilakukan oleh OCRP sebagai media untuk menilai apakah Jokowi pemimpin terkorup atau tidak. Tetapi polling itu adalah sesuatu yang diberikan kepada publik supaya publik mengusulkan tokoh-tokoh menurut mereka yang masuk nominasi pemimpin atau tokoh korupsi 2024. Dan kemudian ketika publik mengajukan orang-orang yang menurut mereka masuk nominasi pemimpin terkorup 2024, di situ diminta supaya memberikan alasan mereka memilih tokoh itu sebagai tokoh korupsi 2024. Dari penjelasan ini jelas bahwa polling itu hanya berisi masukan dari masyarakat luas. Dan jangan lupa bahwa polling itu tidak ada kendali, tidak ada perlakuan dari OCCRP. Apa maksudnya perlakuan? Yang dimaksud perlakuan, misalnya saja dalam penelitian survei kualitatif seperti ini, biasanya diberikanlah nama-nama tokoh tertentu untuk masyarakat pilih. Jadi yang membatasi tokoh-tokoh yang bisa dinominasikan diberikan batasan oleh OCCRP. Itu dalam penelitian survei namanya perlakuan. Dan kemudian dari mana OCCRP bisa menominasikan tokoh-tokoh tertentu yang kemudian diberikan kepada publik supaya publik memilihnya? Itu mesti merupakan sebuah hasil kajian. Jadi yang namanya realitas hanya bisa dibaca dengan teori. Maka dengan demikian, ketika mereka kemudian mengusulkan, misalkan saja kalau benar terjadi mengusulkan nama-nama yang bisa nominasi sebagai perlakuan dalam polling, maka itu mestinya merupakan sebuah kajian. Tapi tidak dilakukan oleh OCCRP. Berarti sebenarnya OCCRP hanya ingin mengetahui, ini namanya survei kondisi, bukan sebuah penelitian survei. Maka dengan demikian, masukan-masukan ini belum bisa dikategorikan sebuah hasil riset atau sebuah hasil investigasi jurnalistik. Menurut saya kalau sampai investigasi jurnalistik seperti ini, mengerikan sekali. Saya juga heran ketika Tempo bisa menafsirkan demikian. Apakah memang kemampuan penelitian Tempo sudah sangat rendah sehingga dia tidak bisa membedakan mana data, mana informasi mentah yang belum diolah. Polling yang disampaikan oleh masyarakat publik itu adalah informasi mentah, belum disebut data. Kenapa belum disebut data? Yang disebut data adalah mesti ada analisis data. Analisis data berarti mesti ada menggunakan analisis triangulasi. Yang dimaksud analisis triangulasi adalah
analisis untuk mengetahui data jenuh atau betul-betul data artinya semua orang sama. Misalnya dikatakan Jokowi tokoh korupsi 2024. Nah, semua orang sama. Itu disebut data. Tapi kalau sekarang kita masih melihat terjadi pergolakan, terjadi penolakan, itu berarti framing, itu berarti fitnah. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa menominasikan Jokowi sebagai tokoh korupsi 2024? Itu mudah saja. Kan polling dari OCCRP ini terbuka. Nah, para aktivis mungkin mereka-mereka yang mungkin sekarang ini menyebarkan fitnah itu, ya bisa menggerakkan banyak orang untuk mengisinya, memberikan dasar-dasar ataupun alasan-alasannya. Tapi kalau kita melihat alasan-alasan Jokowi terpilih sebagai tokoh korupsi, itu tidak diterima. Kalau kita mau jujur, betulkah Indonesia ini menjadi negara mafia? Ada kejahatan tersembunyi yang luar biasa. Tapi bagaimana bisa? Kalau kita lihat sekarang ini di medsos, ya, di media sosial, orang bisa berbicara apa saja menyerang Jokowi. Bukan ini kemerdekaan, di mana ketakutan masyarakat? Kalau memang Jokowi pemimpin terkorup dan kemudian menggunakan militer, ya, untuk untuk kekuasaannya, untuk bisa meraup keuntungan, ya tidak ada masyarakat yang berani bicara. Tapi sekarang kita lihat ternyata ada kebebasan bicara. Dan banyak orang bicara semau-maunya juga tanpa data. Framing-framing itu. Dan kalau kita juga lihat ada orang yang berbuat puisi. Dulu aku melihat dia seorang pemimpin yang sejati, yang tulus. Sekarang tidak. Tidak ditanya. Kenapa dulu begitu, sekarang begitu? Coba diteliti. Kan baru respon pribadi. Ya berarti ya itu hanya masalah dia aja kali. Bukan sebuah masalah penelitian. Kalau memang mau jujur, ya mesti dong ada penelitian. Juga kita melihat juga sembilannya apa yang dikatakan oleh Tempo, 9 dosa Jokowi. Ya, Tempo tuh mesti kaji dulu dong. Betul nggak sih? Itu termasuk ukurannya, indikatornya. Kaji dong. Apa mampu koran Tempo untuk mengkaji seperti itu? Menurut saya, ya sekadar memberikan informasi-informasi, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan dong informasi itu menjadi sebuah kesimpulan karya ilmiah, penelitian ilmiah. Ya, meskipun katanya Tempo itu koran ya yang memang yang menerapkan investigasi jurnalistik. Saya juga tidak yakin. Memangnya gampang mendapatkan orang-orang yang bagus, tenaga-tenaga yang bagus. Dan saya juga sudah melihat yang namanya video bocor halus. Menurut saya biasa-biasa aja, hanya seperti merumpi aja gitu. Dan kemudian ketika dia menyimpan data-datanya, ya memang katanya rahasia tapi kan dia mesti dong investigasi yang jelas, data yang bagaimana ketika dipaparkan. Nah, jadi menurut saya ya pernyataan Tempo, ya, bocor halus, dan banyak juga media-media yang mengatakan Jokowi pemimpin terkorup 2024 itu adalah fitnah. Dan kita berharap masyarakat tidak menerima pandangan yang ini, sederhana ini. Apalagi yang mengatakan itu tak paham yang namanya polling OCCRP. Padahal ya lembaga yang tersor itu sudah mengatakan mereka tidak menemukan bukti korupsi Jokowi.